Pernahkah kamu mendengar kisah yang begitu luar biasa, hingga membuat kita tertegun dan semakin percaya akan kebesaran Allah? Dalam video ini, kami akan membawa kamu ke dalam cerita nyata yang penuh perjuangan, keajaiban, dan hikmah mendalam. Kisah yang mengingatkan kita bahwa keadilan ilahi selalu ada untuk melindungi hambanya. Selamat datang di channel Pintu Rahasia, tempat di mana cerita penuh inspirasi dan iman hadir untuk menguatkan hati. Mari kita mulai perjalanan ini bersama. Di sebuah desa kecil di Banten, hiduplah seorang perempuan muda bernama Siti Aisyah. Ia dikenal sebagai sosok yang sederhana, taat beragama, dan memiliki semangat kerja keras untuk membantu keluarganya yang hidup dalam kesulitan ekonomi. Ayahnya sakit-sakitan, sementara ibunya bekerja sebagai buruh tani. Demi membantu keluarganya, Siti memutuskan untuk menjadi tenaga kerja wanita di Timur Tengah. Dengan bermodal keberanian dan doa restu dari keluarganya, ia berangkat ke Arab Saudi melalui sebuah agen tenaga kerja. Awalnya, kehidupan di negeri orang terasa sangat sulit bagi Siti. Ia harus beradaptasi dengan bahasa, budaya, dan pekerjaan rumah tangga yang melelahkan. Namun, ia selalu berusaha ikhlas dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siti bekerja di rumah keluarga kaya yang dipimpin oleh seorang majikan bernama Abdullah. Abdullah terkenal keras, kejam, dan tidak segan-segan menghukum para pekerjanya jika melakukan kesalahan sekecil apapun. Suatu hari, sebuah kesalahpahaman besar terjadi. Salah satu barang berharga milik Abdullah hilang, dan Siti dituduh sebagai pelakunya. Meskipun Siti bersumpah tidak bersalah, Abdullah tidak mau mendengar pembelaannya. Abdullah, dalam kemarahannya, memutuskan untuk menjatuhkan hukuman berat kepada Siti. Ia berencana menghukum pancung Siti di depan halayak sebagai pelajaran bagi pekerja lainnya. Kabar tentang hukuman ini menyebar dengan cepat. Tetangga dan pekerja lain di sekitar rumah Abdullah merasa iba kepada Siti, tetapi tidak ada yang berani membela. Siti hanya bisa berdoa, memohon keadilan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari pelaksanaan hukuman pun tiba. Siti digiring ke sebuah lapangan terbuka di mana banyak orang telah berkumpul untuk menyaksikan eksekusi. Dengan penuh ketegaran, ia terus melantunkan ayat-ayat Al-Quran di dalam hatinya. Algojo yang ditugaskan untuk melaksanakan hukuman berdiri dengan pedang terhunus. Ketika ia mengayunkan pedangnya dengan penuh tenaga ke leher Siti, terjadi sesuatu yang luar biasa. Pedang itu patah sebelum menyentuh kulitnya. Orang-orang yang menyaksikan kejadian tersebut terkejut. Abdullah, yang berdiri tak jauh dari situ, mengira Algojo telah melakukan kesalahan. Ia memerintahkan Algojo untuk mencoba lagi dengan pedang yang lain. Algojo mengambil pedang baru dan mencoba mengayunkannya sekali lagi. Namun, keajaiban kembali terjadi. Pedang tersebut tidak bisa menyentuh tubuh Siti. Seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang melindunginya. Abdullah mulai panik. Ia merasa ada sesuatu yang tidak biasa sedang terjadi. Sementara itu, Siti tetap tenang dan terus berdoa dalam hati, menyerahkan segalanya kepada Allah yang Maha Pelindung. Orang-orang yang menyaksikan mulai berbisik-bisik. Mereka percaya bahwa Siti adalah orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan beberapa di antaranya mulai memohon kepada Abdullah untuk menghentikan hukuman tersebut. Abdullah, yang merasa malu dan bingung, akhirnya memutuskan untuk menunda hukuman itu. Ia memerintahkan Siti untuk kembali ke rumah majikannya, tetapi dengan ancaman bahwa ia akan mencari cara lain untuk menghukumnya. Malam itu, Abdullah mengalami mimpi aneh. Dalam mimpinya, ia melihat seorang lelaki tua berpakaian putih yang memperingatkannya untuk tidak menyakiti Siti lagi. Lelaki itu mengatakan bahwa Siti adalah hamba Allah yang taat dan tidak bersalah. Ketika Abdullah terbangun, ia merasa gelisah dan mulai merenungi tindakannya. Ia memutuskan untuk menyelidiki kembali kasus hilangnya barang berharga di rumahnya. Setelah dilakukan penyelidikan lebih mendalam, ternyata barang itu ditemukan di kamar salah satu anaknya. Menyadari kesalahannya, Abdullah memanggil Siti dan meminta maaf kepadanya. Ia bahkan memohon ampun kepada Allah atas tindakannya yang hampir mencelakai orang yang tidak bersalah. Tidak hanya itu, Abdullah juga memberikan Siti hadiah sebagai ganti atas penderitaan yang telah ia alami. Siti menerima maaf tersebut dengan lapang dada.
karena ia percaya bahwa Allah selalu memiliki rencana terbaik. Setelah kejadian itu, Siti memutuskan untuk kembali ke Indonesia. Ia membawa pulang hadiah yang diberikan oleh Abdullah dan membangun kehidupan baru bersama keluarganya. Keajaiban yang ia alami menjadi inspirasi bagi banyak orang di desanya. Kisah Siti Aisyah menjadi bukti nyata bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi hambanya yang beriman dan berserah diri. Hingga kini, kisahnya diceritakan dari generasi ke generasi sebagai pengingat akan kekuatan doa dan keadilan Allah yang tidak pernah tidur.